cantik banget ya. Suruh beli 2 biji. Baik. Ditaruh di sini 1. Ditaruh sini 1. Saya suruh beli 2 biji. Kakek saya yang dari Padang bacain apa atau gimana? Udah lama dari situ, saya ceritakan ke bapak saya udah mau ngobrolin sama bapak saya. Sampai kenal. Jangan dekat lagi sama kakek darinya. Udah yang lain jangan diiniin ya. Kan putih cuy. Balik lagi bersama kita di Berkicot, bersama kita ngebacot ya kan. Jadi ada post baru, asik Kaica. Nih di video kali ini ada narasumber itu dengan Kak Bila dan Bang Sony. Nah, Kak Bila, Bang Sony punya pengalaman horor apa nih? Ada beberapa, tapi yang paling familiar dan baru ngerasain banget kejadian itu aku pertama kali ke kafe, salah satu kafe, dan itu tuh deket sama Kali Cisadane. Nah, di sana. Gimana tuh Kak ceritanya? Jadi ceritanya mainlah ke sono sekitar jam berapa waktu itu? Maghrib jam 5-an lah. Jam 4 jam 5-an gitu kan. Saat itu main ke sana, akhirnya kita ngopi lah kayak biasanya, kayak gitu kan, ngopi, beli makan kayak biasanya. Udah mau menjelang maghrib di sana, emang awal-awal masuk ke sana hawa udah gak enak karena ya namanya pemandangan kayak gitu itu kan identik sama kayak apa sih, pohon-pohon, suasana lah ya. Kayak gitu-gitu. Ya awalnya mikirnya ya biasa, sejuk aja kali ya apa gimana. Ya udah lama-lama ke sana, akhirnya cowok aku ini langsung kayak ngajak temennya nih gitu kan, ngajak temennya kayak sini kesini gitu kan, Video call lah. Video call kayak gitu di sana. Entah mungkin maghrib paling pamali ya bahasanya, gimana sih pamali gitu. Ada omongan ini aku kena jadinya, dan itu diikutin sampai rumah. Sosok apa tuh? Monyet sih saat itu, dan kebetulan entah sama-sama, tapi yang jelas adalah warnanya itu kayak abu keputihan gitu. Sih. Ini apa sih? Hanoman. Iya, kayak semacam itu gitu. kayaknya. Tapi memang yang gue denger ya, maksudnya di daerah Cisadane itu masih banyak monyet memang. Masih banyak monyet yang berkeliaran. Monyet liar beneran. Beneran monyet Iya, maksudnya, monyet dan emang memang masih di situ juga apa ya namanya, rawan juga sih gitu. Dari kisah-kisah yang ada gitu kan, nggak boleh apa sih namanya, pamali Sembarang lah gitu gitu. kan. Iya, nggak boleh sembarangan gitu kalau ngomong. Terus gimana tuh kejadian abis digendong gitu maksudnya? Enggak, jadi awalnya aku tuh ngeliat pemandangan yang namanya kita di kafe, nikmatin suasana, apalagi ada kalinya kayak gitu-gitu kan. Itu tuh aku fokus ke bukit, ya pemandangan aja. Sampai akhirnya udah mau ke sore, aku bengong, aku pikir ya udah aku bengong biasa aja, nikmatin pemandangan. Tahu ya di situ badan aku mulai nggak enak, dan di sebelah kanan aku yang pegel banget sampai pulang tuh nggak bisa ketahan. Dan aku nggak tahu, aku pikir kan kayak masuk angin kan, namanya kan jarak rumah sama ke tempat kafe itu cukup jauh. Ternyata pas sampai rumah aku minta tolong sama temen aku, jadi mamangnya ini nih bisa ngobatin lah kayak gitu-gitu, bisa ngatasin dia gitu-gitu. Dan itu langsung kayak udah ngomong, ini lu bawa apaan, lu habis dari mana, langsung kayak gitu. Udah ngeliat nih ya, Iya, sosoknya nih. padahal belum ngomong apa-apa nih, Dia udah ngomong itu, iya nih mang, abis dari kafe. Gimana? Arah mungkin katanya gitu kan, arah sana. Terus gimana? Yang lihat pemandangan aja, namanya ini. Lu tau gak lu bawa apaan? Bawa apa? Monyet. Lu ngapain bawa monyet kesini, kata dia gitu. Awalnya tuh karena emang ngeliatin doang jadi ke bawah. Iya, kayaknya ke bawah suasana juga kayaknya deh ya. Terus dia ya cowok aku nih kayak video call kayak ini, ngomong sembarangan sih Oh lebihnya. gitu. Jadi yang ngomong banget nih abang Iya. telepon ini. Jadi limbasnya ke kakak gitu. Itu. Tapi saya bingung kenapa di dianya doang, di saya aja mah nggak ngerasa gitu. mental ya. Mungkin karena itu kali Kak, karena kakak itu bisa ngelihat yang gitu itu, jadi kayak kan kalau kata orang-orang kan makhluk itu kalau orang yang bisa ngeliat itu kan dia tuh pengen berkomunikasi gitu bang. Kalau bagi kita yang nggak bisa ngeliat,
ya dia nggak tahu Biasa aja ya. komunikasi. Jadi mungkin tertarik sama ke Bila itu karena mau komunikasi itu. Iya, Sempet kan gitu dianterin lagi pulang ya kalau nggak salah waktu itu ya. iya sempat kayak dia ngomong lebih ke ngajak. Nah itu tuh sepanjang jalan semasi di situ, kan dipikir otak aja kan kayak bukan apa-apa. Di otak tuh kerekam kayak kecil pulang lah ke sana kecil gitu. Tapi agak ngambang-ngambang kan dipikir kayak apa buang anak badan apa gimana. Itu tuh bakal terus berulang selama di jalan. Sampai di jalan pun aku diem aja kan yang diem aja kayak kamu kenapa yang enggak apa-apa. Apa udah ditanyain udah berkali-kali enggak apa-apa. Sampai rumah pun ya itu yang kerekam di otak tuh cuma kecil kayak ngajak. Cara ngebalikin dia pulang tuh gimana? Cuma ditanya sama si mamang itu tempatnya di mana? Yang tadi lu lihat tuh pertama kali di mana? Dia bilang gitu. Di sini. Emang di saat di situ ya ini halusinasi, aku nggak tahu itu benar atau enggak. Orang sana mungkin lebih paham. Itu tuh kayak kerajaan tapi samar-samar tapi di bukit gitu. Dan aku tuh kayak nggak percaya soal kayak gitu kan, kayak ya udah dibalikin di sana. Akhirnya ya dia pergi dan enteng. Abis dianterin itu makhluk itu dianterin enteng. Dianterin maksudnya Kadilanya Ya, enggak. dianterin goib aja gitu. Iya, dianterin goib aja gitu loh. PR juga kalau nganterin ini, Bang. Iya, makanya malam-malam kan habis pulang dari sono ke sono lagi gitu kan. Terus gimana Kak? Ya, akhirnya disembuhin, di kayak gitu-gitu. Dan lain kali lu jangan ke sono-sono. Kalau ke sana tuh misi-misi. Udah Bang, udah misi-misi. Udah bilangin jangan mau maghrib katanya. Kalau mau maghrib jangan Ke situ. kalau misalkan ngomong-ngomongnya ini yang benar-benar aja kata dia gitu. Gitu. Gue baru tahu nih karena yang ngomong yang orang lain pasti kayak yang Iya. orang lain juga nih. Unik juga nih. Biasanya kan orang yang itu juga tuh yang kena tuh. Biasanya. Terus ada cerita di mana lagi Kak? Lagi ya? Ke gunung paling. Ya, oh Gunung iya. Yang ke Gunung Gede Pangrango. Tapi nggak nyampe di Gunung Gedenya, baru jadi curugnya doang. Oh, Curug sih. Tahun kapan tuh? Kesananya itu acara apa nih? Hiking apa gimana? Hiking aja berdua doang gitu. Berdua doang. Emang Tahun niat kapan? jalan-jalan lah gitu. Pas tahun kapan? 2000 berapa? 2021 ya? 21. Covid ya? Sebelum Iya, sebelum Covid. Sebelum Covid. Berarti Sudah dong, biasanya 2019 sebelum Covid 2019 kan 2019 Covid sebelum Covid berarti. Iya. Ya pokoknya sebelum Covid tuh waktu itu. Nah pas kita tuh tadinya jalan-jalan aja kan, emang niatnya jalan-jalan. Pas kalau mau ke Gunung Gede itu kan lewatin pos tuh. Dan kita tuh cuman sampai yang ke Ciberem itu kan cuman 4 pos. Nah jalan satu pos itu masih aman-aman aja. Pas pos keduanya itu baru tuh mulai. Emang saya kan orangnya nggak kuat buat apa? Nanjak gitu, hiking nanjak gitu, emang nggak kuat. Nah saya muntah lah tuh. Pas saya muntah gitu, saya muntah sembarangan. Dan cewek saya udah ngingetin, jangan aku kalau habis muntah atau di mana di tempat kayak begini siram gitu, misi-misi lah gitu ibaratnya. Nah kalau saya kan orangnya yang tipenya cuek-cuek aja gitu, habis muntah terus ngedumel, kesel kan. Saya udah ngomong apa aja lah gitu. Nah habis itu saya ngambil kayu nih buat kayak tongkat lah gitu buat sambil jalan. Nah pas saya ngambil tongkat itu sambil jalan, saya ngambil aja, nyabut aja, jalan dah tuh. Pas jalan udah nyampe di curugnya mah biasa aja, kita happy aja lah, udah nyampe di curug mah. Pas jalan arah ke pulang baru tuh ada hal-hal yang janggal lah gitu. Dan kita posisinya tuh pulang paling terakhir, udah nggak ada lagi orang di belakang kita tuh, kita udah paling terakhir banget lah gitu, jam 5:30 lah gitu, udah hampir mau jam 6, orang udah mulai teduh banget, udah mulai mau rada gelap gitu. Nah baru nyampe di pos ketiga gitu, kita ngedengar ada suara kayak monyet gelantungan banyak gitu di 2-3 ekoran lah gitu di atas gitu. Dan kita sempat ngeliat itu monyet itu warnanya kayak abu-abu kayak lutung gitu. Kita mungkin binatang biasa aja lah gitu, kita masih mikirnya positif aja. Nah tapi kita ke situ tuh bukan baru cuman sekali 2 kali gitu, karena udah sering juga. Mungkin kita bilang mungkin nemu momen lagi ada ngeliat binatang aja kali gitu. Dan pas udah mau nyampe di pos 1, tiba-tiba ada babi hutan lewat, dan orang yang jaga di pos itu sampai ngomong, kakak buruan binatang udah mulai pada inian soalnya tadi gitu. Akhirnya kita buru-buru, bener banyak babi hutan pada lewat. Iya, terus kayak
hampir mau macan ya waktu apa pokoknya ada deh yang kayak gitu-gitulah ya kan banyak gitu kan sampai kayak udah buru-buru dan kebetulan saat itu kita yang paling terakhir orang yang terakhir keluar dari hutan itu maksudnya dari Emang Ciberem itu. terpisah. Emang terpisah atau memang Enggak, jadi emang berdua kan? emang berdua aja. Nah kan banyak nih yang lain juga dari Ciberem kita rombongan juga gitu kan. Nah kebetulan itu saatnya mau maghrib. Mau maghrib dan kita nih terakhir lagi nikmatin momen kayak gitu-gitu. Nah ya mau maghrib nikmatin momen. Ya gimana ya tiba-tiba langsung kayak gitu kayak aneh juga gitu loh ya mikirnya ya udahlah gitu. Pokoknya pas sampai keluar sampai udah selesai dari pos 1 itu juga kita masih pikiran masih positif aja tuh. Iya. Pas nyampe kita udah pulang, udah naik motor lagi lah gitu. Pas baru nyampe di Gunung Mas, saya udah mulai di bawah motor udah gak enak. Saya bilang, "Jang tuh aku napas nyesek banget ya." Terus Pas saya bilang, "Ya udah kita ngeres aja dulu lah warung yang biasa kita ini kan dia kan ada tempat istirahatnya juga tuh." Nah kita di situ dulu nih. Pas kita di situ, saya dibalurin tuh pakai minyak angin lah gitu. Udah dibalurin ada kayak 3-4 kalian yang udah yang hot extra hot lagi gitulah. Tapi kok nggak kerasa juga gitu. Akhirnya pakai yang lain lagi tuh dibalurin lagi nggak ngefek juga. Terus Ya aku iya cewek sayanya dia langsung kayak aneh ngerasa gitu. kan namanya minyak angin janggal nih, extra gitu. hot Iya. udah 1-2 kali roll aja tuh udah berasa Iya, betul. yang hot Makanya yang aneh hangat lah, gitu. hangat gitu kan tapi ini terus-terusan udah panas belum yang belum lagi kan aneh dong aneh akhirnya di roll lagi terus sampai minyak yang minyak kayu putih yang warna hijau gitu-gitu itu aku pakein juga yang roll juga yang extra hot juga ngumpan lah. ngumpan aneh dong kayak jangan-jangan nih udah kayak nih, iya gitu. makanya aku bilang kayak udah coba yang madep sana biar aku bantu gitu kan ngadep ke depan gitu kan biar aku bantu kataku gitu Dari belakang dari belakang akhirnya aku coba ajak interaksi saat itu aku bilang aku coba baca ayat kursi Iya, nah aku bantu buat belakang. dari belakang baca ayat pendek kayak gitu nah akhirnya dibantu interaksi ya benar ada dan dia langsung kayak badannya itu setengahnya ngadep ke depan yang nyantel gitu loh kayak gimana ya bahasanya kayak duduk gendong. kayak Gendong gitu ya? kayak digendong duduk di bahunya ini nih di sini di bahu situ dan itu tuh pas aku ajak ngomong dia muter ke belakang ngadep ke aku setengah Gokil. Gila. ngadep setengah dan itu Sosok warnanya apa hitam. tuh? Cowok atau Mungkin kalau maksudnya kayak di gendering kayak gitu ya mungkin cowok tapi kita nggak tahu itu cewek apa cowok iya, gitu kan betul. soalnya yang aku Gambaran sama gimana tuh? gambaran bulunya banyak terus dibilang gede banget gak gede banget kayak seorang kita lah seorang yang biasa aja gitu kan tapi dia setengah badannya itu bisa Muter. dan itu tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki berbulu semua warnanya hitam. Terus ketika pas muter dia ada ngomong apa gitu Iya. interaksi ke lo? Ngomong sih enggak, cuma saat itu kayak yang dia langsung matanya merah, langsung kayak Marah tuh. Ya. langsung marah kayak gitu kan. Ya aku kan ngerasa kayak ya gua bisa salah apa Iya, gitu kan betul. nggak pasti nggak ganggu dan berusaha yang bila kan ngerasa kayak kita kemana napsi-napsi gitu Iya. berusaha napsi-napsi saat itu misi-misi gitu Iya. kan dia tetap kayak gua nggak terima kayak gitu kayak nggak bisa di Marah lah ya. pokoknya intinya marah kayak dia nggak terima dia bilang gimana ini gitu kayak gimana ini saya nggak terima kata dia gitu ngapain kamu di sini bilang omelin balik dong bilang bentak balik ngapain kamu di sini bilang gitu ini bukan tempat kamu saya nggak mau anterin kamu pulang kalau saya sampai rumah siapa yang anterin kamu bilang gituin dong dia langsung kayak saya terima tempat dibilang pokoknya dia dikasih gambaran kalau cowok bilang tuh muntah nah itu aku langsung kayak Sama yang tongkat itu juga sih. iya Pas itu tongkat. soalnya kan pas ngambil yang tongkat itu Ngabis-misi. juga ngambil misi dan Oh. dia tuh sempat marahnya juga kalau cewek saya waktu itu sebelumnya cerita ngebuang itunya juga sembarangan nggak diangkat di mana saya ambilnya lagi. Iya itu juga ya kita ya bila ngejelasin yang layaknya manusia aja maksudnya kata bila saya nggak ngelihat kamu gitu. Jadi saya nggak bisa tuh tahu kamu ada di situ atau itu Iya. punya kamu wilayah kamu aku nggak tahu gitu Iya. kan ya Aja lah gitu ya. akhirnya berantem dulu sebentar sempat kayak agak teriak gitu kan kayak
balik sekarang, tinggal di mana, bilang gitu. Tadi gimana, bilang gitu kan. Akhirnya dia nunjukin di tempat yang tadi muntah itu sama yang ngebuang kayu. Nah, jadi kayu yang dibuang itu baru ngomong. Dia nunjukin dua tempat itu. Ternyata ibaratnya kayak kawasannya dia nih, gitu kan, yang abis lo muntahin, abis yang ngambil tongkat, gitu. ngambil kayu itu dibuang sembarangan kayak gitu, nggak dibalikin ke tempatnya. Akhirnya dipulangin, bacaannya udah selesai, ya udah Turun enteng tuh. dan Iya, pulang. tapi nggak nyampe pulang, akhirnya Iya. pulang pagi gitu. Pulang pagi diem dulu di situ, dan abis udah kayak gitu, fresh care baru berasa. Iya. Minyak anginnya baru Panas berasa. banget nih, gitu. Parah banget panasnya gitu. Terus kayak, Melepuh deh tuh. panas banget, kita lagi panas banget. Pas lu interaksi gitu kak, Bang Soninya tuh sadar. Sadar. Terus Tapi saya Terus sendiri sendiri bang kalau beda lu musiknya berdua deh. saya nggak ngeliat di interaksinya Ah. gimana. Pokoknya dia Nggak tuh sambil ngomong ya? iya. Oh gitu. Jadinya pas itu dia baru cerita tuh ke saya, tadi gini dia tuh nggak terima gini gitu. Lah saya nggak ngelihat itu dia marah atau gimana, cuman dia sempat lihat, dia bilang ini pas dianya lagi marah-marah dia sempat ngelepas ke kamu, dia sempat diri di sini kayak Iya, gitu. dia sempat Tapi ngelepas. lu ngerasa nggak sih bang pas yang ketika si Dila ngomong gitu, lu ngerasa ada yang ini nggak sih? Yang saya rasa mah cuma nyesel Betul. aja. Ya, nyesek. Nyesek nggak bisa napas gitu, udah sampai begitu gitu pokoknya. Jadinya Khawatir ya bunda-bunda nih ya, khawatir kita lagi jalan-jalan, masa tiba-tiba saya pulang sendiri membawa gitu kan, dalam keadaan nggak bernyawa, yang ngeri juga, amit-amit gitu kan. Tapi lu ngerasa tuh lu ngelakuin hal yang apa, mengambil tongkat. Iya, sempet sih ngerasa di situ pas dia bilang, oh iya waktu tongkatnya waktu kita ambil itu kali ya gitu. Orang ngambil sembarangan, nih kita mikirnya kan yang kita nggak ngeliat itu, Iya. namanya kayu lagi ini Iya. kita ambil ya kita buangnya juga di mana aja gitu kan Benar. mikirnya. Tapi kayak ini kalau gue sih ya jadi Kak Bila sih ya mendingan diomongin sih daripada lu boncengan lu ngeliat makhluk itu ya kan. Iya. Kan jadi voting nggak lucu juga ya. Gitu aja jadi kayak bonceng tiga ngeliatnya kan gini. Apa lu? Apa lu? Gitu kan jadi lucu ya kan. Jadi dibalikin deh tuh tongkat Iya. sama itu. Lebih ke tongkat kan posisi kita udah di tempat apa namanya, rest Pos, gitu kan, udah di Iya. pos gitu Kita kan. juga sampai di situ sempat bertanya, itu tongkat tadi ngambilnya di mana ya gitu. Di mana ya tongkatnya, cuma ya intinya kayak cincai-cincai lah sama nih makhluk gitu kan, kayak nggak tahu tuh tongkat di mana, pokoknya pulang udah bilang gituin doang. Karena kalau misalkan posisinya kan jauh ya dari rumah bilang ke tempat dia yang di gunung itu, di hutan itu, mau gimana gitu kan, ya udah resiko sendiri, siapa suruh ngikut gitu, siapa yang nyuruh ngikut, Makanya gak itu juga untungnya posisi kita masih di Gunung Mas, nggak jauh kan dari Parau itu, paling baru masa 25 menitan lah. itu sih. Tapi Ya. PR juga sih berdua terus. Nah, itu dia. Itu kan bu. Makanya semenjak yang dari situ Kalau gue sih jarang aja ketinggal. kita jalan-jalan. Kalau gue sih Ngambil- ketinggal. Itu ngapain lu? Bilang ninggalin, bilang pulangnya sama siapa nanti. Ya kalau gue sih nggak ya terus aja terus. Bukan tahu sampai mana gitu kan. Terus ada cerita apa lagi tidak? Apa lagi ya? Apa? Kamu coba apa lagi? Waktu itu ada tuh. Kafe Yang kan mana? kayaknya Oh, kafe. dengar punya Oh, kalau kafe yang nih. kafe itu mah jadinya dulu tuh waktu tahun berapa ya awal, pokoknya nasi padang pertama lah di situ. Daerah mana nih? Daerah mana nih? Ciseeng, pasar Ciseeng. Nah, pinggir jalan di situ, tapi itu ruko emang ada bangunan tua kebetulan. Nah, tadinya tuh sebelum kafe itu nasi padang dulu orang tua saya gitu. Nah, pas waktu nasi padang dulu dan sebelum ditempatin itu ruko, orang yang punya rukonya itu sempat kasih apa titipan lah gitu, ngomong gitu, Mas kalau mau tetap di ruko ini dari dulu itu emang udah selalu disediain begini setiap malam Jumat gitu. Apaan tuh? Disediain susu, teh, nasi. Enak Iya, tuh. iya bisa dibilang kayak sesajen gitu ya. Tapi kita kan suka mikir juga, buat apa sih gitu. Tapi di saat kalau kita nggak kasih itu dalam malam Jumat itu, ngaruhnya tuh ke usaha kitanya gitu. Usaha kitanya tuh kayak ada kapan itu bang disuruh emang? Kenapa? Setiap malam Jumat, pokoknya setiap malam Jumat aja tuh. Wah, Setiap malam rugi juga Jumat, ya. malam Jumat gitu. Nah, terus gimana? Nah, kalau waktu itu pernah nih kita nggak percaya lah gitu, cobalah kita nggak usah kasih dulu. Nah, setiap kalau kita nggak kasih ada aja lah gitu, ada aja tuh kayak orang penghasilan kitanya jadi down banget lah. Terus kayak ada yang bilang dia kalau lewat situ warung kita tutup aja lah gitu. Terus kalau nggak suka kayak ada yang ganggu gitu, entah bunyi-bunyi apalah, entah ada yang nangis lah atau apa kayak gitu. Nah, semenjak
sekarang ini kan yang orang tua saya nasi padangnya udah nggak ada, sedangkan yang saya masih di sebelahnya nih. Nah, yang bekas warung nasi padang itu sekarang ditempatin orang lain. Dan pas ditempatin orang lain itu, orang itu udah saya titipin sebelumnya. Saya bilang, Mas, dulu yang waktu masih yang ditempatin ini orang tua saya bilang gitu, sering dikasih gini, sering dikasih ya kayak sajian gitulah gitu, saya bilang gitu. Soalnya kita mikirnya biar nggak ngeganggu kitanya aja lah gitu, kita mikirnya. Awal-awal ya tuh dia percaya gitu, dikasih dan besokannya itu mungkinan dia orang Jawa kali ya, orang tuanya datang, ngapain nih ngasih kayak gini gitu. Kalau kebiasaan malah nantinya malah ngelunjak kata orang tuanya gitu. Akhirnya nggak dikasih lagi dah tuh. Pas nggak dikasih lagi ya, sampai saat ini kadang dia ada aja yang ngeganggu. Entar tiba-tiba kayak pintu yang di lantai 2 aja diketok-ketok lah gitu di pintu luarnya. Terus kadang dengar suara cewek nangis. Ya, itu yang sering. Yang lebih sering sih itu katanya dia, nggak denger cewek nangis. Nah itu lu di sebelah, dia kan sebelah nih, lu denger juga nggak cuma impact-nya? Nah kalau yang saya sih, kalau saya pernah tuh, saya kan kalau malam kadang udah closingan, saya suka di dalam sendiri tuh. Pas lagi saya di dalam sendiri, kadang saya lagi main HP, waktu itu pernah nggak dengar suara ada yang nangis cewek. Kalau saya pribadi kalau nggak dengar, cuman masih ngedenger gitu ya. Kalau cuma masih ngedenger, saya omelin gitu. Apaan sih lu ganggu gua aja gitu. Kayak apa tuh nangis itu? Ya kayak cewek lagi nangis aja gitu. Oh ya kayak gitu. Nah kebetulan kan juga kenapa terlalu ya creepy banget lah gitu ya. Soalnya di belakang kan makam umum langsung gitu. Bukan ide. Berarti secara nggak langsung ruko yang sebelahnya itu nggak kasih saja lagi, impactnya juga lu ngerasa gitu Bang? Ngerasa juga sih. Nah kebetulan waktu itu ada kayak customer, dia juga bisa kayak ngeliat gitulah gitu. Dia sampai ngomong kayak gini, ini tuh warung tuh sebenarnya kadang lu pasti suka ngerasain ya, kadang lu lagi rame banget, tapi kalau lagi sepi banget gitu. Dia mau ngerasain gitu. Nah itu tuh kalau lagi sepi banget, dia sebenarnya itu yang cewek yang suka nangis itu lagi duduk di tangga situ. Gitu. Dia ngomong kayak gitu, saya cerita sama merinding. Berarti setelah diomongin gitu, kalau lagi sepi ya lu nggak mau deket tangga pasti ya? Caranya langsung. Mungkin tuh cewek lagi moodnya lagi kurang enak, dia nangis kali ya. Mungkin. Nah, saya bilang kan bisa dibilang itu kita nggak ngelihat gitu ya. Nah, untuk kita yang nggak ngelihat, saya bilang kita tuh nanganinnya tuh harus gimana gitu, saya bilang. Nah, lu ya tergantung kepercayaan lu nya aja gitu. Ya lu kalau bisa bersih tempat sambil baca doa apalah gitu, ayat kursi atau apa, ya udah tuh selama lagi bersih tempat. Sampai yang saking saya udah ini dapat sampai dibilang di tangga kan, saya bilang saya siramin air tuh semua pergi lu mau Tapi kalau dari orang yang tadi temen customer lu yang lihat itu, dia bisa ngeliat ini nggak Bang, kayak ini makhluk ada di sini tuh karena apa sih gitu, atau karena itu sempet diceritain kalau itu tuh jadinya di belakang dekat daerah situ juga lah gitu, sempat ada yang meninggal itu cewek gantung diri dalam keadaan lagi hamil. Nah, jadi penasaran gitu. Jadinya kan tadi dia tuh udah suami istri, suaminya itu kerjanya di luar terus lah gitu. Kebetulan yang si istrinya ini suka ikut-ikut yang kayak perkumpulan-perkumpulannya kayak ormas gitulah gitu. Nah jadinya ya dia gaul lah mungkin sama siapanya dia nggak tahu, ke bawah hati kita nggak tahu. Nah dia kayak selingkuh lah gitu. Setelah si suaminya pulang, tiba-tiba langsung ngomong dia lagi isi hamil. Si suaminya nggak terima, saya nggak mau tanggung jawab gitu. Nah akhirnya si wanita itunya bingung lah tuh. Pas dia bingung, udah yang ngambil jalan pintasnya aja kali gitu ya, lakinya nggak mau terima juga, akhirnya gantung diri. Dan itu pas lagi yang cewek itu lagi gantung diri itu, di daerah saya itu lagi banyak banget juga yang gantung diri gitu. Ada 2 sampai 3 itu tuh nggak jauh-jauh, kayak 2 minggu setelahnya tuh ada yang gantung diri lagi, ada yang gantung diri dari kuburinnya di makamnya belakang semua itu ya. Kayak tumbal gitu nggak sih? Jadi asal muasalnya karena gantung diri di kuburinnya di situ semua. Termasuk teman saya pribadi juga. Ada teman saya ya gara-gara ditinggal nikah.
Yo, oh, tega kamu ya. Tinggal nikah, padahal pas dianya udah oke nih. Hari sebelum besok dia acara nih si ceweknya itu di jalan dulu tuh seharian sama tuh cewek. Jalan seharian ngabisin sampai dari pagi sampai sore dah, kalau nggak salah sampai berenang apa. Pas dia pulang langsung kagak ada lagi hujan kalau nggak salah waktu itu lagi hujan. Pas lagi hujan tiba-tiba orang tuanya mah cuma ngedengar kayak ada bangku jatuh. Oh gitu. Bluk gitu. Iya, bluk kayak gitu. Kirain mah paling pohon lah gitu, pohon di belakang rumah kali rubuh atau apa, hujan lumayan ada hujan angin gitu kan. Ya udah tuh cuek-cuek aja. Akhirnya saya bingung, kok banyak banget orang jalan ke sono ya. Saya ikutlah jalan ke sana. Saya bilang, wah ini mah rumahnya teman saya. Pas saya ya itu bener teman saya lagi ngegantung. Aduh. Gila. Itulah ya. Udah terlalu cinta ya kan Iya. Bang ya, gitu. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu nih video kali ini. Mungkin ada cerita lagi nggak Bang? Oh enggak ada sih kayaknya. Enggak ada lagi. Kalau Nggak ada. dari Kabila ada Nggak ada nggak? sih, Nggak ada nih. Itu aja. Kalau ada kita lanjut part 2 kan. Ya cukup sekian video berkicau kali ini. Buat teman-teman yang ada cerita nih boleh dikirim via DM, nanti akan dibalas oleh tim dari Berkicot ya. Ya ingat nih, weh. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa di like, comment, subscribe-nya. See you next video guys. Bye.